2M Matematika menyenangkan. Hai anak-anak hebat, kita masih belajar statistika. Di video kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, modus untuk data berkelompok. Mean atau rata-rata dilambangkan dengan X bar. Rumusnya adalah jumlah FI dikali XI dengan I mulai dari 1 sampai dengan K dibagi oleh jumlah FI dengan I mulai dari 1 sampai dengan K. XI itu titik tengah, FI frekuensi, sedangkan K adalah banyaknya kelas. Misalkan data tersaji pada tabel distribusi frekuensi seperti ini, kita diminta untuk menentukan rata-ratanya, maka kita lengkapi dulu tabel ini sesuai kebutuhan rumus. Karena di rumus membutuhkan XI, maka kita lengkapi dengan XI, begitu juga dengan FI dikali XI. Menentukan XI, caranya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Untuk kelas pertama, 61 ditambah 65 dibagi 2, hasilnya 63. Begitu juga untuk menentukan XI kelas yang lain. Lalu FI dikali XI, untuk kelas pertama, FI-nya 8, XI-nya 63, sehingga 8 dikali 63 hasilnya 504. Begitu juga untuk menentukan FI dikali XI kelas yang lain. Karena di rumus membutuhkan jumlah FI dikali XI, maka kolom yang ini kita jumlahkan. Kita ke rumus. X bar sama dengan jumlah FI dikali XI, mulai dari kelas pertama sampai dengan kelas keempat, dibagi oleh jumlah FI mulai dari kelas pertama sampai dengan kelas keempat. Karena ini datanya memiliki 4 kelas. Kita masukkan angkanya, sehingga rata-ratanya adalah 70,25. Median atau nilai tengah dilambangkan dengan ME. Rumusnya adalah tepi bawah kelas median ditambah dengan jumlah frekuensi dibagi 2, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi oleh frekuensi kelas median, dikali dengan panjang kelas median. Misalkan data tersaji pada histogram seperti ini, kita diminta untuk menentukan mediannya, maka akan lebih mudah jika kita rubah data ini ke dalam bentuk tabel. Histogram adalah hubungan antara tepi kelas dengan frekuensi. Sehingga kita perhatikan di batang histogram yang pertama, ini mulai dari 60,5 sampai dengan 65,5. 60,5 ini tepi bawah, 65,5 ini adalah tepi atas. Sehingga kelas pertama mulainya dari 61 sampai dengan 65. Ini batas bawah, batas atas. Tepi bawah, tepi atas. Dengan pola kelas pertama ini, kita bisa menentukan kelas-kelas selanjutnya. Kita isikan frekuensinya sesuai dengan data pada histogram. Di rumus ini ada FK, sehingga tabelnya kita lengkapi juga dengan FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Caranya, untuk kelas pertama kita pindahkan saja frekuensi ini, frekuensi kelas pertama. Lalu, untuk kelas selanjutnya, frekuensi kelas pertama kita jumlahkan dengan frekuensi kelas kedua. Frekuensi kumulatif yang terakhir harus sama dengan jumlah frekuensi. Selanjutnya, kita menentukan kelas median. Caranya, kita bagi jumlah frekuensi dengan 2. Jadi 40 bagi 2 hasilnya 20. Kita pilih kelas dengan frekuensi kumulatif yang dekat dengan 20. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Kita tidak boleh memilih 8 karena kurang dari 20. Yang paling dekat dengan 20 adalah 22, sehingga kelas median itu dari 66 sampai dengan 70. Jadi nanti kisaran nilai mediannya itu mulai dari 65,5 sampai dengan 70,5. Kita masuk ke dalam rumus median. Karena kelas mediannya 66 sampai 70, berarti tepi bawah kelas median 66 dikurangi 0,5, 65,5. Ditambah dengan N per 2-nya tadi 20, dikurangi dengan FK. FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya di sini, berarti FK yang diambil tuh yang sebelumnya, 8. Dibagi frekuensi kelas median.
Nih, frekuensinya 14 dikali C. C itu panjang kelas. Jadi dari 66 sampai 70. Dihitung aja. 66, 67, 68, 69, 70. Jadi ada 5 angka, berarti C-nya sama dengan 5. Kita proses. Ingat di sini ada perkalian, ada penjumlahan. Jadi harus kita selesaikan perkalian dulu, baru boleh dijumlahkan. Maka mediannya sama dengan 69,79, itu masih berada di kelas median ini. Jika hasil median yang kita dapat tidak berada di interval kelas median, berarti ada yang keliru di proses kita. Ini kan 66 sampai dengan 70. Kita dapatnya misalnya 73. Nah, berarti ada yang keliru di proses kita karena tidak berada di kelas median. Sedangkan yang sekarang mediannya 69,79 itu berada pada interval kelas median. Kita lanjutkan dengan modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling tinggi. Dilambangkan dengan MO, rumusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 per D1 plus D2 dikali C. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, sedangkan D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, dan C adalah panjang kelas modus. Misalkan data tersaji pada ogive positif, kita diminta untuk menentukan modusnya. Maka untuk memudahkan kerja kita rubah dulu data ini ke dalam bentuk tabel. Ogive positif adalah hubungan antara tepi kelas dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti ini adalah tepi kelas dan yang ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Karena tepi bawahnya mulai dari 0,5, berarti kelas pertama itu mulainya dari 1. Di sini tepi atasnya 3,5, berarti batas atasnya 3. Jadi dengan pola ini kita bisa menentukan kelas-kelas selanjutnya. Terakhir sampai dengan 15,5 tepi atasnya, berarti kelas terakhir itu batas atasnya sampai 15. Nah, sekarang kita tentukan frekuensinya. Karena ini adalah frekuensi kumulatif, maka cara untuk menentukan frekuensinya, untuk kelas pertama kita pindahkan saja frekuensi yang pertama. Ini kan 1, kita pindahkan ke sini 1. Lalu, ini kumulatifnya 7. Artinya 7 ini adalah penjumlahan frekuensi kelas pertama dan kelas kedua. Berarti untuk menentukan frekuensi kelas kedua ini kita kurangi 7 dikurangi 1, hasilnya 6. Nah, untuk kelas selanjutnya berarti 14 dikurangi 7. 19 dikurangi 14, dan yang terakhir 20 dikurangi 19. Kita jumlahkan. Selanjutnya kita tentukan kelas modus. Kita pilih kelas dengan frekuensi yang paling tinggi. Dari data ini yang paling tinggi frekuensinya adalah 7, sehingga kelas modus terletak pada kelas interval 7 sampai dengan 9. Kita tentukan dulu D1 dan D2. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum, berarti 7 dikurangi 6, hasilnya 1. Dan D2, 7 dikurangi 5, hasilnya 2. Kita masuk ke dalam rumus modus. Tepi bawah kelas modus. Di sini batas bawahnya 7, berarti tepi bawahnya adalah 6,5. 7 kita kurangi dengan 0,5, hasilnya 6,5. Lalu kita masukkan D1 dan D2-nya. Lalu C. C itu adalah panjang kelas modus. Dari 7 sampai dengan 9 kita hitung saja. 7, 8, 9. Artinya C-nya sama dengan 3. Lalu kita proses. Ingat di sini ada perkalian, ada penjumlahan. Maka kita selesaikan dulu perkalian baru boleh dijumlahkan. Maka hasilnya modusnya adalah 7,5, masih berada pada kelas interval 7 sampai dengan 9. Demikian penjelasan pada video kali ini. Kita ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. 2M Matematika menyenangkan.